Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti ibadah ini secara berjamaah. Mudah-mudahan kenikmatan karunia rezeki yang diberikan oleh Allah ini dapat kita nikmati, dapat kita rasakan hingga akhir hayat hidup kita. Amin ya Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pada sifat-sifat Rasulullah SAW. Sifat Rasulullah adalah bagian yang harus kita percayai, yaitu iman kepada Rasul. Di antaranya adalah umana'u. Rasulullah Muhammad itu adalah orang yang sangat dipercaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada istilah umana'u, muballighuna risalah. Rasulullah punya sifat-sifat yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Adalah Rasulullah sangat amanah di dalam menyampaikan risalah. Kemudian Rasulullah juga futona'u, sangat cerdas. Jadi kalau fatona itu cerdas, kalau futona itu sangat cerdas. Nukuri rata-rata. Kalau amanatun itu amanah, kalau umanah sangat amanah di dalam muballighunal risalah. Yafhamuna, Rasulullah gampang paham. Wa yufhamun, dan Rasulullah sering memahamkan kepada orang lain. Jadi ini dijelaskan, gak pakai surat langsung nyantol. Tapi ini jelas ya enak, ya. Ini jelas ya enak, gak bulat penjelasannya. Ya, orang jelas kadang-kadang giring bal-balan, nyumet-nyumet disik, kesulitan. Rasulullah gak itu. Ini sifat Rasulullah. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka Rasulullah basyarun, yaitu bahasa. Kemarin sudah kita pelajari ya. Di dalam Al-Quran ada istilah ada istilah basyar, adalah al-insan, ada an-nas, dan yang lain-lain itu semuanya ada maknanya sendiri-sendiri, meskipun itu adalah manusia. Nah di sini wa annahu, dan sesungguhnya mereka itu siapa? Rasulullah adalah basyarun, yaitu makhluk Allah yang basyar. Basyar itu adalah makhluk biologis. Ya. Yaktarihim, yang sama, yaktarih sa'inul afrod, sama dengan keperluannya dengan beberapa manusia. Gitu Bapak sekalian. Jadi keinginannya sama, kemauannya sama, kebutuhannya sama dengan manusia. Dalam hal Rasulullah sebagai kesamaan. Basar itu makhluk yang sifatnya biologis, gitu ya. Pertemuan lalu kan sudah ini ya. Manusia dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah jenenge Abdullah. Ini manusia adalah hamba Allah yang tunduk patuh kepada Allah. Nek ono menungso sing gak tunduk patuh, iku asline kesine tok menungso, tapi asline itu menungso. Disebut juga di dalam Al-Quran manusia nama Anas. Anas itu juga manusia. Manusia yang punya sifat sosial. Ono tanggane loro memang ya. Katanya bang so ini namanya Anas. Sifat Anasnya muncul. Tapi nek ono wong kok menungso medhit,
Iku aslinya duduk menungso itu syar lah ini ya kepentingan secara biologis dasar itu makanya Rasulullah wa annahum basyarun mereka Rasulullah itu adalah basar butuh makan butuh minum butuh dan lain sebagainya butuh kawin atau nikah itu namanya apa al insan manusia yang juga berpikir ayatnya saya kira bisa cari sendiri ya hal ata alat ini sangat minatari dan seterusnya itu ya ini ono menungso kok gak tau mikir belas nah itu jenenge aslinya itu menungso karena manusia itu diberi oleh Allah otak loro loh menungso itu nek PT wedhus tak isi ya tapi menungso itu otak kiri otak kanan kiri guys yang sedih-sedih dok ini ya nyawa utang atau lunas kiwi nyanyi nyanyi karaoke itu sing jalan otak kanan ini harus seimbang untuk dua otak ini ya gitu ya nek otak kiri dok sing dia ini gampang tuh gitu ya gampang tuh nek otak kanan tok tinggare kaile ngambil terus di awal senorono sama seneng tok ya ini namanya khalifah merawat bumi jaga bumi ya nek ono apa jenenge banjir ayo nurut pangan gawe ya di camat sampean iki guys ora ono jembak di ono sampah ayo jembak apa ini itu mana ya itu namanya khalifah dari ada manusia yang penuh dengan persaudaraan tapi kalau panjenengan ini sakjane ngoten nggih dulur gitu dari Banu Pak ngoten sih An-Nisa ayat 1 ya ayuhan nas inna khalaqnakum ya ayuhan nas taqullah ya apa ya ayuhan nas taqullah apa ya ayuhan nas taqullah ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas taqullah terus lari yang ujung-ujungnya alladzi rasa alu nabi wal arham alladzi ya dan subhanallah alladzi khalaqakum min nafsi wahidah dari jiwa yang satu jiwa yang satu An-Nisa ayat 1 itu jadi kalau panjenengan dari jiwa yang satu Bani Adam keturunan jadi kalau panjenengan itu aslinya dulu kalau nggak cak bahasa itu gitu jenengan misalnya ini bintang tonggo 200 kok nyawur itu sama ikhlas loh soalnya itu mari sembahyang nang masjid kok sandalnya kok ono sandalnya ya iku aslinya itu hilang sandal-sandalnya digawe itu lo tau sangat lagi kalau seminggu yang lalu aja pasti ono janjian yang ngitung waris sendiri tawar setengah 8 nah jam itu apa sih ngaji nang Tanggulangin jam itu telepon begitu sembahyang mari mulai kok tak kisah hari sepeda motor sekelukur tak parang tahono telepon karena oh berarti HP ini aslinya hilang digawe mungkin sebentar mau akhirnya diganti si awalnya pangkalan si pun gitu loh akhirnya digawe itu ditelepon kagunya yang presiden jadi itu sekarang ini namanya Banu Adam atau nah kembali kepada penjelasan ulama tarjih wa annahum dan sesungguhnya Rasulullah itu mereka kenapa kok menggunakan kata mereka ini menghormati Rasulullah jadi meskipun tunggal tapi kata gantinya menggunakan kata ganti jamaah ini menghormati ya kayak orang Arab gitu anta antum padahal ini jangan antum kan gitu kan itu menghormati ya mungkin lebih sepuh lebih senior atau lebih terhormat ya wa annahum basyarun dan mereka Rasulullah adalah basar ya tarihim mereka juga perlu sama dengan mayak tarok sairin nasi afrod sama dengan beberapa manusia pada umumnya nimalaya masuk
sepanjang tidak merubah aromatahu kehormatan mereka fi maradihimul aliyah di dalam menjaga kehormatan yang agung atau yang tinggi. Jadi Bapak-Bapak sekalian, ini pendapat ulama tarjih bahwa Rasulullah adalah umanah. Rasulullah adalah orang yang sangat amanah. Saking amanahnya Rasulullah, ini contohnya menyampaikan risalah dengan jujur. Quran diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril disampaikan kepada Rasulullah secara jujur, gak ditambah, gak dikurangi. Beda dengan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa yang namanya Injil, diajarkan Nabi Isa Injil, begitu disampaikan kepada muridnya seperti Lukas, Matius, akhirnya Lukas, Matius mengajarkan kepada muridnya baru. Makanya ada ayat wala tastaru bihi samanan qalila. Kamu jangan berubah ayat ya. Menjual ayat dengan harga yang murah. Apa? Yaitu merubah ayat dulu. Bapak sekalian, ketika zaman Rasulullah Injil itu dirubah. Banyak perubahan-perubahan. Ini namanya tidak amanah. Rasulullah sangat amanah. Quran yang kita baca tidak ada satu kalimat pun yang dirubah, dikurangi, ditambah oleh Rasulullah. Menjaga barang dagangan Khadijah ini. Jadi Rasulullah itu di dalam kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan Rasulullah itu sugih, Khadijah sugih, kota-kota sugih ini. Bukan Rasulullah diperintah Khadijah dagang, bukan. Tapi Rasulullah kerja sama dengan Khadijah. Karena saking apike Rasulullah akhlaknya, Khadijah kodok-kodoknya. Dan yo Muhammad ini jangan samono kae kok. Kaon sing balik entek ngaten. Lah kan entek yo apa kulakane. Badine sithik. Ingat apa? Jadi misalnya ini laptop kulakane 1 juta, wis Muhammad terserah sama jual. Didol Nabi Muhammad Khadijah namburi. Ini berapa Muhammad? Saya beli ya 1.300.000. Oh jangan terlalu mahal. Ini kulaannya kata ajaran saya, mek 1 juta, sama beli saja 1.100.000 loh. Khadijah nang kodok ini. Makanya yang niru dagangannya Rasulullah, iku Cina, gitu. Cina lah ngono sen kulaan iku badine sithik ngoten nggih. Tapi nek wong Jawa kan gak. Itu dengan modalnya sekecil-kecilnya, dengan laba yang akhirnya gak payu. Sowen apa pari. Kalau nggak mami, makanya kita harus niru Rasulullah. Kok malah Rasulullah ditiru Cina, ngerti ya? Ya itu akhirnya Khadijah, wah ini cara nih, ya tak di DWA ini disini padahal Khadijah itu, wahai songking rondo kalau sih terus saman rondo lari bocor saman kira-kira ya tangan ini, wahai finish songking wong terhormat. Nomor 3 sak sogene sangka setelah Abu Jahal Abu Lahab. Rasulullah ya sogeh bisa padha sogeh. Kan Rasulullah enggak tetap sogeh. Buktinya apa? Rasulullah bisa memberikan mahar kepada istrinya Khadijah 20 ekor unta. Nek sama nopo mahar seperangkat alat sholat boleh ada Rasulullah alat tulis Rasulullah untung nek untung elek-elekan regane untuk 50. Untung kan luwih gede timbang sapi ya. Kisahnya juta misalnya. Pengen 20 sak miliar. Lho mahare Rasulullah iku sak miliar nang gone Khadijah. Berarti Rasulullah zaman itu kacau. Ya kan? Bukan seperangkat sholat loh ya. Jadi kumpulan untuk gitu lah ya. Jadi Rasulullah menikah dengan Khadijah karena diperintah oleh Allah. Ini menjaga barang dagangannya. Nabi Muhammad minta Ali bin Abi Thalib kembalikan barang orang yang akan membunuhnya. Jadi pernah Rasulullah mau dibunuh, kalau pedangnya rumpuk, dibanting oleh Rasulullah. Akhirnya wongnya melayu. Tapi pedang ini kayak balik kamar bentuk yang belum. Jadi segala ini gak dipaten ambil Rasulullah. Akan tetapi pedangnya diterima oleh mana? Akhirnya balik sujud nang Rasulullah langsung masuk Islam. Luar biasa.
sangat amanah Rasulullah. Menyelesaikan persoalan dengan adil. Contoh Bapak sekalian, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ada dua kelompok golongan yang eker-ekeran. Sing siji jenenge Muhajirin, ya, orang yang pindah dari Mekah ke Madinah, ya. Sing nomor loro jenenge Ansor, orang penduduk asli Madinah. Penduduk asli Madinah mengatakan bahwa orang Madinah lah atau orang Ansor lah yang berhak menjadi pemimpin di Madinah, karena kami adalah pribumi. Jadi sing Muhajirin ya tidak, yang berhak menjadi pimpinan adalah orang Muhajirin, bahwa kami datang bersama dengan Rasulullah. Kira-kira akhir damai lah dengan Rasulullah, ya, sikap adilnya Rasulullah, akhirnya mereka suka. Berikutnya kira-kira mana ya, ada apa namanya penduduk yang ada di Madinah, ya, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Kira-kira masalah suku Aus itu orang yang tinggal di dataran tinggi, Khazraj dataran rendah. Kira-kira masalah pemimpin ini bener yo aku suku Aus, karena derajatnya dhuwur aku. Jadi hajat kan so jumlah awakmu enggak akeh aku. Nah, kira-kira di sini Rasulullah bisa menyelesaikan perselisihan dengan adil, ya. Memegang janji yang sering diucapkan ini Rasulullah sangat amanah, disebut dengan umanah. Umanah itu artinya sangat amanah. Di dalam hal apa muballighuna risalah, ya, futona sangat cerdas. Kalau fatona itu cerdas, kalau futona sangat cerdas. Makanya di dalam Al-Quran surat Qiyamah 17-18 Allah ingatkan kepada kita, ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, ini Nabi Muhammad ini didekte malaikat Jibril, ya, seminggu pisan sajul didekte. Begitu dikte, sing dikte malah kepontang. Akhirnya dia ngomong malaikat, wahai Muhammad, la tuharrik bihi, jangan kau gerakkan lisan engkau lita jalabi untuk mempercepat bacaan. Makanya ngaji cepat diprotes sampai ayat ini. Cuma aku cepetan sini nggak boleh diprotes dengan ayat ini. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya bagi kamilah yang bertanggung jawab mengumpulkan Al-Quran. Ojo cepat-cepat. Rasulullah dengan dekret malaikat Jibril itu sajus langsung ngapain? Menit tambah sajus mana? Apa main? Beda kali kalau panjenengan saiki mangain apa? Menit tambah 5 ayat apa? Tapi ayat sing wingi bocor. Nah, ini perlu belajar terus. Cerdas, ya. Futona tidak sekedar fatona cerdas. Kalau futona sangat cerdas. Makanya saking sangat cerdasnya malaikat juluki, ya, malaikat Jibril juluki Nabi Muhammad dengan sebutan Sayyidul Adha, orang yang encer otaknya gitu. Makanya anak saya yang kedua yang kuliah di UIN ini dulu dari Gontor tak jenengi cian nih, tak jenengi Muhammad Zainul Adha, cerdas, semoga wis tak jenengi dulu kabarnya. Dengan harapan cerdas gitu ya, gitu. Jeneng wong tua kan kepinginannya gede kan, ini gue masih gak kayak Rasulullah 100%, yo gak kayak mau 30%, mau 40%, itu karepnya ngono. Yang kedua namanya Muhammad Zainul Adha, itu persis julukannya Nabi Muhammad. Jadi sangat cerdas Rasulullah ini. Nah, futona ya fahamulan wa yufhimun. Rasulullah itu ketika dijelaskan itu gampang paham, gak ada imbale. Ya kok saya mau penjelasannya mah, gak ada ulang dulu. Dijelaskan oleh malaikat Jibril, klok, langsung paham. Begitu pula Rasulullah, yufhimun, ketika menjelaskan itu gampang nyantol. Ya, gampang nyantol. Nyantol itu wonten. Konco-konco sing diulang ngaji ku masih turu tapi yuk nyantol. Justru malah saya didil ini gak nyantol. Lo enggak gitu.
Soalnya mencicil iki eleng utange turun sahur, kredit tangan kono ya durung dibayar, listrik KDM durung sahur. Nah, itu akhirnya gak ngontrol ya. Siapa pola maka ngaji ya. Gitu. Nah, ini. Jadi Rasulullah sangat paham. Dulu saya punya ketika belajar di pesantren, itu ada teman cahayanya luar biasa. Jadi kiai ini nerangno mulai isu sampai sore, iku bengi jam 09.00 bengi ku dibaleni Cak Bas. Mulai isu sampai sore kiai ini ngomong apa iku hafal persis gitu. Hafal persis. Iku jenenge cepet nyantol, gampang nyantol. Nek ono sing kancaku biyen itu nek wis aku nek kiai assalamualaikum waalaikumsalam begitu langsung jegegalnya ini ya. Itu tapi cerdas. Saya di ketua pengadilan agama ngadilan kono ya. Jadi mondok aku turu mau pengen turu. Tapi pinter gitu loh. Hebat ya. Jadi yo kira-kira yo mirip kayak iki ya. Ya kamu dua ilmu gitu kan. Apa cara cerdas. Gampang nyantol gitu. Kadang kan terang bolak-balik sih nyantol-nyantol ya. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, wa annahum basyarun dan Rasulullah adalah basar yaktarihim ma yaktari sa'irul afrod sama dengan mereka, sama dengan manusia pada umumnya ya, mereka bergaul dengan sesama manusia, ngobrol dengan sesama manusia ya, makan bersama dengan manusia, minum juga bersama ya. Ini karena sifat dasarnya itu, akan tetapi pergaulannya itu dibatasi oleh Rasulullah SAW dengan batasan la yamassu aromatahu fi marotibihim al-aliyah. Sepanjang pergaulannya itu tidak mengganggu atau mengurangi kehormatan dan kedudukan yang tinggi selaku nabi. Masih Rasulullah yang ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong bareng sampai uang. Tapi omongannya Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, ya, ucapannya Rasulullah tidak pernah menghina orang lain. Soalnya kalau ada orang yang menghina orang lain, itu derajatnya mundur. Mohon panjeni ngenyengan begitu nanti. Rasulullah tidak pernah menghina orang lain. Bapak Ibu sekalian, jadi Rasulullah tidak pernah muring-muring mencaci, tidak pernah. Dengan istri yang pertama yang namanya Khadijah tadi, berumah tangga selama 25 tahun, gitu. Biyen Khadijah si ayu menik-menik, begitu umur sudah 5 wis tuwek, gitu. Biyen si nom-noman kurus langsing, begitu umur sudah gemuk, langsung. Tapi Rasulullah sangat cinta dengan Khadijah. Gak pernah muring-muring nang Khadijah. Gak pernah membanding-bandingkan Khadijah dengan yang lain gitu loh. Karena pernikahan Rasulullah dengan Khadijah adalah merupakan perjuangan yang luar biasa. Coba panjenengan lihat setelah Khadijah kaya yang begitu luar biasa hartanya, begitu meninggal dunia habis hartanya untuk perjuangan umat Islam. Rasulullah juga gitu. Ketika awal-awal Islam diangkat menjadi nabi dan rasul, Rasulullah asalnya kaya. Begitu selesai jadi nabi dan rasul, Rasulullah dalam keadaan miskin. Ini pejabat sandi apa kira-kira? Sadurunge ya. Soke ya. Kalau gitu dadi rong periode tambah soke aset nang ndi jenengi dulur jenengi ken jenengi kono ya. Ini Rasulullah. Kemudian menghindari fitnah, menghindari iri dan dengki ya. Ini orang tonggone tuku kulkas anyar 4 pintu. Duwe sampean kulkas 4 pintu. Duwe kok zaman ini. Paling sak pintu atau 2 pintu. Ini kulkas anyar. Sampeyan golekno nang gone Chandra Waludarjo. Ono 4 pintu ngarep ono mburi ono. Oke. Nek tonggone tuku ngorong gremeng wae kuwi kulkas kreditan jenenge iri dan dengki. Rasulullah tidak pernah salah jangan palsu ya. Rasulullah menghindari karena dengan perbuatan ini sifat-sifat seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, ini bisa menurunkan harkat dan martabat manusia. Ini
dalam hal ini gampang. Apa mana santusum handphone. Kalau menghina orang itu gampang nganggo handphone. Ngelokno wong gampang. Ngenyek uang ya gampang. Mengfitnah orang juga gampang. Makanya hati-hati dengan setan gepeng handphonenya manusia bisa masuk surga, tapi dengan setan gepeng awas manusia gampang masuk neraka. Hati-hati ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya kata ulama kajian, wa minar rusuli, dan sebagian di antara rasul-rasul itu alladzina, yaitu orang-orang waradat yang disebutkan asma'uhu, nama-namanya fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Ada nama-nama nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan ada yang nama-nama nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Hadis. Makanya di dalam hadis nabi itu namanya nabi dan rasul sebanyak 300 nabi. Telung cuman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya ini ya Bu, mereka adalah Adamu, Nabi Adam, Idrisu, Nuhu, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, ya, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 25 nabi dan rasul. Nah, masing-masing nabi dan rasul itu diberikan mukjizat yang berbeda-beda. Ini Bapak-Ibu sekalian, contoh misalnya Bapak Ibu Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh diberikan mukjizat oleh Allah, ya, tidak diselamatkan oleh Allah dari tenggelam banjir bandang. Nabi Nuh, ya. Kemudian Nabi Soleh, Nabi Hud juga demikian. Mereka diberikan apa istilahnya keselamatan ketika mereka menghadap kaum Nabi Soleh dan kaum Nabi Hud. Ibrahim juga begitu, diberikan kenikmatan oleh Allah berupa mukjizat. Apa mukjizatnya? Dibakar tidak hangus. Ismail juga demikian, Bapak-Bapak sekalian, ya. Sing akhirnya terbelah morokasi dong ini ya. Ishak, Yakub, Yusuf juga seperti itu, ya. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf, ya, ketika dimasukkan di dalam sumur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu. Nabi Lut juga demikian, ya. Kaumnya yang suka Sodom akhirnya diadab oleh Allah. Lut disuruh pergi dulu bersama keluarganya, ya, kecuali istrinya. Jadi istrinya Lut itu, ya, istri Nabi, tapi biasa menyebut ya pokoknya gapi lah tak perlu karo Nabi. Jadi panjenengan sobone masjid, sobone ngaji, tapi bojo sampean kok jelas misalnya ya berarti gue sudah ditakdirkan pasti Allah seperti itu, gitu ya. Itu Nabi Nuh juga begitu. Istri yang pertama soleha, anak yang pertama Nabi Nuh namanya Sam bin Nuh, soleh. Ibu ini soleha. Begitu Nabi Nuh kepingin gimana? Istri kedua jebles. Anak jenenge Kan'an mendisang ya. Mana sama tak eling no kepengin kata mana cok sampai koyok Nabi Nuh jebles sak bojone sak anak dong. Ini Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Nabi Musa yang bisa memancarkan air, ya, ketika pada saat Bapak-Ibu sekalian di dalam surat Al-Baqarah, ya, fan fajarat min husnatan asyrata aina, maka klik anu belas, ada 12 orang suku akhirnya batu yang dibawa oleh Nabi Musa, batu dari surga, gitu ya, itu bisa memancarkan air sebanyak 12.
Ya, Nabi Musa dengan batu dan tongkatnya. Ya, jadi awalnya itu ketika masih berdakwah, Nabi Musa itu dites sampai kanca-kancane, cek iki Musa iki nabi, nek tak delekno pakaian ini adus, itu berarti nek roh, berarti nabi, nek tak roh, berarti itu nabi, berarti nabi KW gitu. Akhirnya jajah ambil konco esa, ayo adus nang sungai, nang kali, begitu seneng koncone ndelekno pakaiane. Begitu buyar kabeh Nabi Musa ijenan, waduh pakaian pun dikaono. Nah, dari sinilah akhirnya Allah turunkan yang namanya tongkat. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu gede kayak tongkatnya mak lampir, gambar ulo ini mboten. Iya. Tongkatnya cilik ke tongkat kuman itu lho. Nggih, nonton gambare nang apa jenenge? Lah iku meneh. Iki lho sing katon-katon iki gede gambare naga mboten. Tongkatnya Nabi Musa itu kecil. Ya kayak tongkatnya komandan apa iki lah yang kecil ini. Orang ini komandan Koordinat sih. Nah, dijatuhkan oleh Allah dan hilanglah batu tadi itu adalah batu yang ditempati, adalah batu yang disiapkan oleh Allah datangnya dari surga. Dicekek watune kok dilanglah konco-koncone nyinyit no kelambine nanggone ndukure wae. Tidak lama akhirnya Allah turunkan tongkatnya tadi itu ya, itu akhirnya batunya jalan, kentir moro nanggone Nabi Musa. Aku itu sak watune sak tongkat deh, gitu. Nah, bisa menyeberang lautan gitu ya. Itu tongkat Nabi Musa. Itu tongkat sampai gak iso nyebrang. Nggak bisa. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit mata. Dulu pernah, Isa. Kalau benar panjenengan Nabi, saya punya keluarga. Sing kecil kayak semelek motone. Nek kamu benar-benar Nabi, coba lihat bisa nggak kamu memelekkan? Memelekkan ya pokoknya ya, memelekkan lah Indonesia-nya ya. Ya matanya adik saya. Akhirnya dibawa dengan izin Allah seret begini langsung motone kecil melek gitu. Tentu sakit apa? Katarak, mboten katarak gampang. Iki kebetulan golongannya gila, langsung pelan gila. Tapi ngono ansing gak iman kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, ini Bapak-Ibu sekalian, ini diberikan wahyu oleh Allah dan diberikan kenikmatan yang sendiri-sendiri sering berbeda-beda. Termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Nabi Muhammad ini diberikan oleh Allah wahyu yang itu adalah mukjizat, Rasulullah sering dengan mukjizat oleh Allah mengetahui apa yang dimasak makanannya. Wahai Muhammad, coba jajalan belum bojomu itu masak apa nang omah diambus Nabi Muhammad. Oh, iki jangan kelor. Itu bener ya, kali kelor. Di antaranya seperti itu Rasulullah. Ya. Ya itu jadi termasuk juga sering diselamatkan oleh Allah ketika ada orang kafir yang ingin mengundang Rasulullah makan-makan. Mereka tanya dulu kepada para sahabat, wahai sahabat, Rasulullah mesti ngali panganan apa? Oh, Rasulullah itu kambing sempol sing sebelah kanan. Nah, orang kafir nggak masak makan-makan, ada Hindu orang yang kafir itu. Bukan di Indonesia Rasulullah, di Indonesia orang lain mencoba untuk cari daging itu dikasih racun pas posisi sempol sebelah kanan disuguhkan kepada Rasulullah ya. Yang sebelumnya para sahabat sudah makan dulu, akhirnya dua orang ada yang mati. Rasulullah ketika mau makan dikandani oleh malaikat mat ojo diterusno iku ana racune mat ditekek Nabi Muhammad ngerti Nabi Muhammad iki racun apa gak ngerti sementara sahabat sudah ada yang makan dan meninggal dunia. Diajak makan-makan, di atasnya ini ada batu besar. Begitu batu ini dulu mat nyingket tau apa nyingket ini gitu nginggati ya weh nyingkrio. Nah akhirnya nyingkri banyak waktu ini mah kena Nabi Muhammad. Jadi mukjizatnya masing-masing berbeda. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
agar mereka mampu menyampaikan risalahnya dengan baik. Lho ngono kadang-kadang mesti sampai no ambek bukti sing apik ngono sih gak percaya. Wa aksaruhum la yu'minun, sebagian besar di antara mereka tidak beriman. Nggih, monggo. Khidir Nabi tidak disebutkan. Misalnya, disebutkan di dalam hadis, di dalam Quran kisah Khidir itu ada surat Al-Kahfi ya, mungkin nanti bisa dilihat surat Al-Kahfi itu kisah perjalanan Nabi Musa dan Khidir ayat 60 sampai 80 kalau tidak salah ya, Al-Kahfi. Tapi namanya Khidir itu gak ono di dalam ayat itu ya, sehingga ulama tafsir bukan ayatnya tapi ulama tafsir berdasarkan penjelasan Rasulullah didukung dengan hadis-hadis sahih, belajarnya Musa adalah kepada Nabi Khidir. Begitu. Nabi Sis juga ada. Nabi Sis itu mana sing jenenge Sis? Bisa men Sis ya. Asline Nabi sampean niku ya. Anak Nabi Adam iki tuwek dhewe iki. Nabi Sis ku adiknya Habil. Jadi Habil mari dipatani Qabil gitu ya. Akhirnya Nabi Adam punya anak lagi yang namanya Sis. Tapi Sis tidak disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis. Ya. Kan dulu ceritanya kan ya, Qabil itu lahir di surga kan. Jadi Qabil itu ya, lahir di surga. Namun setelah ya makan khuldi ya, Nabi Adam dan Hawa makan buah khuldi, akhirnya kan diusir ya, itu ya. Ayatnya gimana itu ya? Ya. Kemana? Depannya apa depannya? Kul nahbitu minha jami'an. Keluarlah kalian semuanya, wa ahliha tafsirnya dan keluarganya, tafsir Jalalain ya. Jadi Adam, Hawa dan semua keluarganya. Ini berarti Adam dan Hawa sudah menikah ketika di surga. Tapi gak usah mentakoni kawain, kalau kawan di gak usah mentakon ya. Nah, jadi sudah menikah. Makanya yang namanya Qabil itu tidak mau menikah dengan Labuda, maunya dengan Iklimah ya. Karena Qabil dan Iklimah itu lahirnya di surga. Ya, sementara Labuda dan Habil itu lahirnya setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Dia tidak mau dinikahkan dengan Labuda. Di samping Labuda itu irungnya rodok dangir ke dalam, ya, dangir ke dalam, gitu ya. Nah, Iklimah kan dangir ke depan. Tapi dia merasa derajatnya tinggi karena lahirnya di surga. Sementara adikku loro lahirnya nang bumi. Aku ya surga ya kudu melok milih podo surga nih, gak iso di model silang. Ya, tapi aturannya zaman seperti dulu kan enggak gitu. Harus dinikahkan dengan cara silang. Ya, gak boleh yang surga menikah dengan yang sama-sama surganya. Harus disilang. Sing lahir nang surga dirabekno ambek sing lahir nang bumi gitu ya. Ini gak gelem akhirnya paten pinaten itu ya. Ditiru meduro akhirnya ya. Itu. Caro ya. Gitu. Jadi itu Pak, kisahnya ada di dalam hadis. Di dalam hadis dijelaskan kurang lebih ada sekitar 300 nabi dan rasul ya, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Monggo. Luqman bukan nabi, dia adalah orang yang soleh. Ya, tidak nabi itu diberikan oleh Allah amanah. Lah ini nabi ya. Nah ini ya, nabi ya, yang artinya dari kata naba, artinya diberikan kabar oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah, tapi disampaikan untuk dirinya sendiri dan kerabatnya, tidak hanya orang. Nabi Luqman tidak, Luqman itu adalah orang yang soleh. Jadi orang yang baik ya. Di dalam sebuah kisah dikisahkan Luqman itu adalah orang yang soleh yang mendidik anaknya dengan baik. Dia bukan nabi dan dia bukan rasul. Ada yang mengatakan Maryam itu adalah nabi, tidak.
Nabi adalah jenis kelaminnya laki-laki. Nek Maryam bukan nabi, ya, bukan ibunya Tuhan, bukan, gitu ya. Jadi begitu Pak, Luqman adalah orang yang soleh, yang disebutkan di dalam Al-Quran, tapi tidak nabi, tidak rasul. Jadi ini Bapak sekalian, nabi dari kata nabatun diberikan kabar atau diberikan wahyu. Apakah wahyu itu berupa kitab atau wahyu berupa suhuf, lembaran, ya. Jadi ini lembaran isinya ya mediti, ya lembaran salembar, bolong lembar itu namanya suhuf. Kitab yang Injil, ya Zabur, Taurat, untuk kandel. Kitab Al-Quran lebih kandel mana ini? Nek ono kitab Injil kok isinya luwih kandel teko Al-Quran, berarti Injil itu dirubah, ya, oleh muridnya Nabi Isa namanya Matius, Lukas, sehingga ada nama istilah Injil Lukas, Injil Barnabas nomor sekian. Sudah banyak perubahan. Makanya Allah ingatkan kepada mereka, wala tasharu bi ayatillahi samanan qalila. Begitu, Mas. Baik, sedangkan Rasul, Bapak Ibu sekalian, ya, Rasul artinya utusan Allah secara istilah. Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah, pesan tertentu yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Nek Rasul ono umate, sementara Nabi gak ono untuk diri dan keluarganya dan orang sekitar. Itu kalau Nabi. Nek Rasul ono kaumnya, ono umate, ini Rasul, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan ulama tarjih. Wa minhum, dan di antara mereka para nabi maksudnya, ya, lam yaksushum, tidak diceritakan mereka Allah tidak ceritakan mereka alaina pada diri kami, ya. Ya, wa inna min ummatin, dan sesungguhnya dalam sebagian umat, ya, atau kaum tadi itu ilang halafiha, ada beberapa pendapat yang berbeda. Jadi pendapatnya apa istilahnya, semacam apa ya, peran-perannya berbeda. Ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Seperti tadi surat Al-Kahfi itu jenenge kok gak disebut, no, tapi di dalam tafsirnya disebutkan. Ada yang tidak sama sekali, namanya kaono, Qur'ane kaono, hadisnya kaono, tapi di dalam penjelasan ahli hadis menyebutkan nama Nabi berdasarkan petunjuk ulama hadis, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tugas Nabi adalah nazir, memberikan peringatan kepada mereka, ya. Dulu pernah sudah ada, ya, basyirun wa nazir. Kemudian yang terakhir, waqad ayyadahumullahu bil ayah, sungguh mereka diberikan keteguhan oleh Allah agar mereka meyakinkan bil ayati, dengan tanda-tanda. Para nabi dan rasul itu supaya kaumnya ngerti, supaya memahami, supaya yakin bahwa dirinya nabi dan rasul itu diberikan tanda-tanda, diberikan ciri-ciri, dan tidak hanya itu, diberikan mukjizat oleh Allah, ya, al-bahirah, ya, mukjizat yang jelas. Meskipun demikian kadang-kadang mereka masih tidak percaya bahwa itu adalah nabi dan rasul. Nah, wis dituduhno, ya. Wis ngene Musa, nek sampean iso apa jenenge mendatangkan hujan, saya akan sujud kepada kalian semuanya, jere Bani Israil. Begitu udan turun, lo Musa iki ngene suwaye udan, kan awakmu, akhirnya gak menyembah Tuhannya Musa. Semuanya itu kelakuan yang biyen, gitu ya. Ya kayak tadi itu. Ya. Ya, jarene mripate ngene suara sesok melek, anakku, adikku, aku tak nyembah Tuhanmu. Ternyata begitu adik mripate melek, gak nyembah. Anjene iku suwayahi melek jarene arek kok ya. Kok aku dadi Musa tak balekno maneh, tak tutup maneh enggak aku ya. Nutup lakdan, nutup apa ya. Greget nang ben-ben. Padahal sudah diberikan oleh Allah, ya. Waqat ayyadahumullah, dan Allah memberikan tanda-tanda bil ayat, menguatkan mereka, ya. Menguatkan mereka dengan tanda-tandanya, ya, berupa tanda-tanda kenabian dan mukjizatnya itu Bapak-Bapak sekalian, tapi mereka masih tidak mau beriman kepada para nabi dan rasul.
Ya, Bapak Ibu sekalian, ini nama-nama Nabi yang tidak disebutkan, namanya Nabi Ses, namanya Nabi Hanzalah, ada Nabi Irmia, ada Nabi Sam'un. Sam'un ini ada yang mengatakan Sam'ul. Sam'ul itu orang Kristen menamakan Samuel. Sam'un itu namanya Samuel. Sam'ul ini namanya muridnya Nabi Isa alaihissalam ya. Ini dalam surat Yasin dijelaskan ya. Surat Yasin dijelaskan ya. Kemudian Isyal, kemudian yang terakhir adalah Nabi Khidir. Tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Tapi ulama tafsir menjelaskan bahwa itu adalah Nabi Khidir. Di dalam penjelasan tafsirnya. Ini Quran ini. Tapi yang 25 nama tadi itu murni di dalam Al-Quran. Coba nanti dilihat sendiri. Baik, saya kira itu ada yang ditanyakan. Monggo silakan. Oke. Melalui setelah masuk lagi. Iya. Lukman Hakim. Iya. Lokasi sejarah. Iya. Yang mana kalau kita di anak itu biasanya kita biasanya di surat Utsman. Iya, Bunaya ya. Iya. Nah, di era sekarang ini nanti setelah Rasulullah ini kita ada, maka kalau bisa dibiaskan kita boleh belajar pada atau mensyuridolatani pada orang-orang yang soleh atau gimana, atau sudah enak dalam awal kita Bapak ada nilai sudah sempurna, maka tidak ada senior lain juga pernah tidak mungkin nilai tadi. Menurut oleh kita masih dipersilakan Al-Maidah ayat 3 itu menjelaskan bahwa Quran dengan penjelasan Nabi itu sudah sempurna. Memang Luqman itu generasinya pada masa Nabi Musa, Nabi Isa atasnya, antara Musa Isa itu ada seorang yang soleh yang mengajarkan mereka untuk supaya anaknya dididik dengan baik, Luqman. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini ada dua pilihan. Apakah kita memilih orang-orang yang soleh sebagai pedoman, ya seperti Luqman itu, ataukah memilih caranya Nabi? Saya kira cara Nabi itu sudah mewakili seluruh ajaran sebelum ajaran Nabi Muhammad. Jadi apa saja yang diajarkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad, bangun mulai Adam sampai kepada Nabi Isa, itu sudah diajarkan semuanya lengkap di dalam ajaran Nabi Muhammad. Sehingga apa yang disampaikan Luqman ya di dalam surat apa ini? Surat Luqman. Wa idza qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka, itu sudah ada semuanya di dalam Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan percaya apa tidak, sebelum adanya Nabi Muhammad, bahkan sebelum adanya manusia di muka bumi ini, Quran itu sudah ada, gitu lah ya. Kan gitu kan? Seorang sudah ada. Jadi sadurunge ono Injil, jadi Injil kan lebih lama, lebih dulu. Enggak sebetulnya. Ya, Taurat lebih dulu. Enggak. Quran itu lebih tua. Allah ciptakan Quran yang disimpan oleh Allah fi lauhil mahfuz. Itu sebelum Allah ciptakan bumi dan langit, sebelum ciptakan makhluk yang namanya manusia. Sadurunge Adam, Quran itu wis ono. Cuman ngekeknone kari begitu. Nek dikekno langsung zaman Adam, Quran langsung dikekno, ya gak kauntal, gitu. Pemerintah itu ngono iki bertahap, step by step. Oh, carane Adam sih, carane Idris, carane Nuh, Isa, Musa, nah baru kemudian Muhammad. Sehingga kalau kembali kepada pertanyaan, memang benar al-yauma akmaltu lakum dinakum itu sudah benar. Tidak perlu mengikuti orang-orang soleh. Tapi kalau ingin meneladani boleh ya. Yang ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Peristiwa apa saja yang terdahulu mari kita jadikan pelajaran di masa yang akan datang. Itu boleh.
peristiwanya Maryam, bagaimana kisahnya Maryam. Ojo sampai om sing kepengen koyok Maryam, anek jenengan bu wedok bu, lho dek lapo kok uwe-uwe, wah bu kula niru Maryam, waduh, anaknya seneng, bapak ibunya sing seneng, gitu. Jadi bukan itu pelajaran, jadi bagaimana kesabarannya Maryam, gitu kan ya, bagaimana kisah Adam dan istrinya, gitu kan. Itu yang dijadikan pelajaran. Jadi saya kira lebih pas kita memahami ajaran Nabi Muhammad sudah lengkap. Ya, apa yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya itu sudah diajarkan oleh Allah melalui kitab Al-Quran. Itu kan begitu kan? Abil walidaini ihsana itu sudah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pesan-pesan gitu. Ada yang lain? Oh, terakhir nih. Apa? Oh, Nabi Khidir. Iya. Iya. Sampai sekarang. Oh, enggak. Hah? Nanti ditanyakan saya ngaji tafsir ono gini. Tafsir Al-Kahfi 60 sampai 80. Itu kisahnya Khidir mulai lahir sampai mati. Ya, itu ya. Ojo HPT ya, Ibu. Ono dhewe sing bab nerangno gitu. Ya, surat Al-Kahfi 60 sampai 80. Itu kisah lengkapnya Khidir ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.